Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Fadlia. Di sini saya akan membahas mengenai PHBS tatanan di tempat umum. Di sini ada definisi. PHBS tersebut adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti sarana peristiwa, transportasi, sarana ibadah, sarana perdagangan, dan olahraga, rekreasi, dan sarana sosial lainnya. Selanjutnya, PHBS di tempat-tempat umum. Pengertian PHBS di tempat-tempat umum adalah upaya memberdayakan masyarakat, pengunjung, dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih, sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum ber-PHBS. Selanjutnya, ada manfaat PHBS di tempat-tempat. Yang pertama itu ada bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat serta mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Yang kedua, bagi tempat umum. Bagi tempat umum, yang pertama, lingkungan di sekitar tempat-tempat umum menjadi lebih bersih, indah, dan sehat, sehingga meningkatkan citra tempat umum. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan bagi tempat-tempat umum sebagai akibat dari meningkatnya kunjungan pengguna tempat umum. Bagi pemerintah atau bagi pemerintah kabupaten atau kota, yang pertama itu untuk meningkatkan persentase. Tempat umum sehat menunjukkan kinerja pemerintah, kabupaten atau kota yang baik. Yang kedua, kabupaten atau kota dapat dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pembinaan PHBS di tempat-tempat umum. Selanjutnya ada tujuan PHBS di tempat-tempat umum. Ada dua. Yang pertama itu ada dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di tempat-tempat umum. Yang kedua itu dapat meningkatnya tempat-tempat umum sehat, khususnya tempat perbelanjaan, rumah makan, tempat ibadah, dan transportasi. Selanjutnya ada indikator PHBS tempat-tempat umum. Secara umum itu ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran menilai PHBS di tempat umum. Yang pertama, menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mandi, sehingga untuk kebutuhan air minum. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang kedua itu menggunakan zaman sehat. Zaman sehat suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia.
Eh, Jamban itu ada dua jenis jamban. Yang pertama itu jamban cemplung. Jamban yang penampungannya berupa lubang, lubang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja dalam tanah dan mengedapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Dan dan jamban tangki septik atau leher angsa, jamban berbentuk yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat. Sampah terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Contoh sampah organik itu daun, sisa makanan, kulit buah. Kalau contoh sampah anorganik itu ada botol dan kaleng bekas dan sampah deterjen. Dapat terhindar dari berbagai macam penyakit dan mencegah bau tidak sedap di lingkungan. Yang keempat, tidak merokok di tempat umum. Selain membahayakan diri sendiri, juga dapat membahayakan orang lain dan di sekitarnya. Yang kelima itu ada tidak meludah sembarangan. Dan terakhir ada memberantas jentik nyamuk. Menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Perilaku PHBS pada seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti pada teori H.L. Bloom, menurut Bloom tahun 1979, derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari keempat faktor tersebut, faktor yang kedua yaitu faktor perilaku sangat berpengaruh dalam kesehatan seseorang, terutama dalam penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan pribadi, keluarga, maupun di masyarakat, di mana keadaan sehat dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada gaya hidup atau lifestyle. Lifestyle di mana seseorang yang mempunyai gaya hidup yang baik pasti mempunyai status kesehatan yang baik pula. Seperti perilaku tidak merokok di tempat umum akan menjadikan orang lain yang ada di lingkungan kita mempunyai status kesehatan yang baik pula. Yang kedua ada lingkungan. Pada seseorang yang mempunyai lingkungan yang kurang baik, seperti lingkungan teman yang kurang mendukung untuk melakukan perilaku PHBS, seperti membuang sampah sembarangan di tempat umum, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mempunyai perilaku hidup yang buruk, juga begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan juga berpengaruh. Tempat umum yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan akan mengakibatkan tempat umum tersebut akan tertinggal perilaku PHBS-nya seperti tidak dipasang poster-poster himbauan. Sehingga
akan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap PHBS di tempat itu. Yang keempat ada faktor genetik. Faktor genetik juga berpengaruh pada perilaku dan dan status kesehatan. Tapi hal ini tidak terlepas dari lingkungan dan pengalaman yang pernah dialaminya. Di sini ada dokumentasi edukasi, dapat dilihat. Di sini ada dokumentasi edukasi. Selanjutnya referensi. Di sini saya ada 3 referensi. Dapat dilihat referensi yang saya cantumkan di dalam PPT saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.